bagaimana sistem kerja dari Scan KingSci ini. Itu ceritanya seperti apa. Nah, saya akan tunjukkan. Nah, ini saya pakai alat yang mudah dibawa kemana-mana, Bapak Ibu ya. Jadi ini udah nggak perlu pakai laptop lagi. Nah, ini pertama, kita waktu masuk sini, kita masuk data, Bapak Ibu. Klik, gitu kan. Nah, kelihatan nggak? Nah, pada saat data, lalu kita tambahkan. Klik. Nah, ya. Lalu pada saat ditambahkan, kita akan tulis di sini nama. Nah, misalnya Sony, misalnya Sony, misalnya. Lalu di sini ada pria atau wanita, ya. Pria atau wanita. Kalau pria, kita klik pria. Lalu di sini ada tertulis tanggal lahir Bapak Ibu. Tanggal 21 bulan 4, misalnya tanggal 21 bulan 4 tahunnya, misalnya Mas Sony tahunnya adalah 1000, misalnya 997. Jadi data tanggal lahir harus tepat, ya. Yang kedua, di sini ada tinggi. Tinggi kita masukin, klik. Tingginya berapa? Pak, saya tingginya misalnya harus tepat juga ya. Ini 100 misalnya, tingginya 168. Berat, nah beratnya juga harus masuk. Nya 70. Nah, selesai kan? Nah, udah selesai, kita tutup, baru disimpan, klik. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini langsung data yang terlihat. Ada Sony, jenis kelamin pria, berat 70, tinggi 168, tanggal lahir 21 bulan 4 97 misalnya. Nah, data ini adalah data awal. Jadi nanti akan ada dua program yang dikolaborasikan atau diresonansikan ya, yaitu program awal, makanya berat badan, tinggi ini harus datanya harus benar. Oke, pemeriksaan. Oke, saya langsung kita masuk ke sini. Ini datanya ya. Nah, dekat ya, Bapak Ibu. Nah, ini kalau bisa nyalakan ya, maka di sini akan terlihat nah, terlihat data ya, data Bapak Ibu. Nah, ini menunjukkan angka di sini. Oke. Nah, terus baru kita masuk di sini pemeriksaan. Terus ya, pemeriksaan. Oke. Setelah itu kita mulai, ini layar sentuh semua. Nah, lalu kita mulai klik. Nah, mulailah dia pemeriksaan. Lalu akan berbunyi. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menjelaskan kepada konsumen, ini sedang di-scan gambar jantung. Jadi dia lagi scan gambar jantung, ini jantungnya lagi di-scan. Ya, sel-sel yang ada di jantung berdasarkan medan magnetnya tadi. Lalu kemudian paru-paru kita tunjukin, paru-paru ya. Kemudian nanti juga kita lihat lagi. Ini kurang lebih 1 sampai 1 menitan, kurang lebih ya, 1 menitan. Ini lambungnya juga sedang di-scan, dideteksi berdasarkan pancaran biomagnetnya. Ini liver nih, dicek nih gambar livernya tuh kan. Kemudian juga jadi dilihat sel-selnya memancarkan biomagnetnya seperti apa. Lalu nih ya, daerah ginjal juga dilihat. Ini semua sel tubuhnya dideteksi. Ya. Sel-sel yang ada di ginjal di-scan oleh dia. Daerah usus, ini usus halus, tadi udah lambung, ya ini usus halus, sampai usus besar pun dia baca. Tulang-tulang Pak, dilihat nih Pak, tulangnya juga sedang dicek, ya kan? Tulang ini darah lutut, darah sendi-sendi, itu sedang di-scan juga, scan-nya lagi jalan. Ada termasuk kolagen-kolagen tulangnya juga, itu sedang di-scan. Ya, nah kita lihat tulang belakang apakah ada pengapuran, ya, ataukah di tulang belakang ada masalah saraf kejepit ya, itu nanti terbaca loh Pak. Gitu. Nanti terlihat dari sinyal medan magnetnya. Nah, ya. Jadi otak pun bisa dibaca ya. Ada nggak sumbatan atau penyempitan pembuluh darah yang mengarah di otak? Karena terus terang banyak orang yang kena stroke nggak kedeteksi ya, tahu-tahu stroke aja. Nah, pakai alat ini kita bisa deteksi sehingga orang itu bisa mencegah untuk nggak kena stroke. Oke, kita okekan ya. Terus simpan. Sama tolong lihat nih, di sini untuk angka yang ada di tangan saya tadi ya, di tangan saya tadi ini. Ini logam harus dilepas semua ya, nggak boleh ada apa. Nah ini di sini ada angka 99 sama 75 nih yang dijepit di tangan saya ini ya. Ini 99 ini adalah kadar oksigen di dalam darah, ini oximeter. Yang 75 adalah denyut jantung per menitnya. Nih, oke sekarang lihat dari sini. Nah baru di sini Bapak bisa mendeteksi. Ya, nah misalnya ini perdana di jantung otak ini Pak. Nah, kita jelasin. Nah, ini ya, naik. Ini kan pakai layar sentuh aja gitu kan. Nah, yang lihat yang hijau tuh normal nih, Pak. Abnormal ringan tuh kalau biru, kalau kuning tuh abnormal sedang, kalau merah tuh abnormal berat gitu. Nah, coba dilihat mana yang sehat untuk peredaran darah di daerah kepala. Nah, misalnya
kekentalan darah daerah kepala, hijau normal ya. Iya ada kuning Pak, kristal atau plak kolesterolnya kuning. Waduh, iya ya ada plak kolesterol di daerah otak ya. Nah, di sini angkanya 56 sampai 67 normalnya, rentang normal di sana. Tapi Bapak menunjukkan angka 71, makanya kelebihan Pak. Itulah sebabnya nimbul plak kolesterol ya kan. Nah, kita bisa jelaskan di sini ya. Coba yang lain misalnya, wah saya pengen ngelihat misalnya ini area ini apa fungsi ginjal, klik di sini ya, fungsi ginjal klik ya, maka muncul di sini fungsi ginjalnya. Nah, bagus fungsi ginjalnya di sini. Oh, ini pankreas, yang pankreas ya. Tuh, pankreasnya normal misalnya. Dan Bapak Ibu, ini ada 39 item, banyak sekali, ada ginjal, ada jantung ya, ada penyakit tulang, ada rematik, ada gula dalam darah, ada kekurangan vitamin, termasuk vitamin. Kita pengen tahu kekurangan vitamin apa. Cek aja nih vitamin tuh. Ya, nih vitamin. Maka Bapak Ibu bisa tahu butuh vitamin apa. Oh, kekurangan vitamin A nih kurang. Ya, terus ada lagi yang kuning nih, kekurangan vitamin E. Nah, ambil aja kesimpulan, caranya ambil kesimpulan. Nah, udah muncul gini. Langsung halaman penuh. Dan ini bisa dikirim ke Bluetooth Bapak Ibu. Dikirim ke Bluetooth. Ya, bisa. Langsung dari sini pindah ke Bluetooth. Jadi, langsung ke handphone yang bersangkutan. Solusinya sudah terbaca juga. Misalnya tadi ada masalah di peredaran darah di kristal atau plak kolesterol dan tahanan bil kiri jantung. Solusinya udah ada di sini. Ini solusinya udah ada ini ya, tuh saya besarkan bisa, tuh saya besarkan ya. Nah, ternyata solusinya adalah gamatrat, alkapolis dan tiras. Nah, ya kan? Terus disebutkan juga ganti makanan yang digoreng dengan banyak rebusan ya kan. Otomatis kita nggak perlu nyari-nyari ini pakai apa ya, produknya pakai apa. Ini udah otomatis masuk ke ke solusinya. Nah, itu gambarannya tentang alat bioscan-nya ya. Bapak Ibu bisa memiliki dua-duanya. Ada yang kecil, yang tadi portable gini, tapi Bapak Ibu harus punya laptop ya. Harus punya laptop sendiri, jadi pakai yang satunya tadi, yang kita praktek tadi, itu nggak perlu bawa laptop lagi, udah langsung pakai aja, nggak perlu install juga.